semuanya, apa kabar? Selalu salam hebat, luar biasa. Halo semuanya, apa kabar? Salam hebat, luar biasa. Baik teman-teman, kali ini saya mau ngevlog ya. Biasa meluangkan waktu yang ada saya buat ngevlog, yaitu di sini di buku SP30 ya. Bukunya Bapak Chandra Putra Negara. Di sini ada sesuatu yang sangat keren ya, yaitu 3 tips agar orang lain segera menyukai kita atau Anda dalam waktu 1 menit atau kurang ya. Ini yang pertama adalah senyum. Nah, ini saya baca ya teman-teman, saya baca ya. Pertama itu senyum, dan bisa dipraktekkan juga ya. Ternyata emang bener ya. Bukan berarti kita tuh kalau ngelihat orang senyum-senyum sendiri, itu bukan ya, tapi dengan senyuman yang tulus ya, senyuman yang dari hati, itu membuat orang lain tuh menyukai kita, nyaman ya, senang berteman gitu ya. Oke, saya akan baca ya. Sebetulnya teknik ini banyak dipakai oleh semua bayi di seluruh dunia. Tahukah Anda, kalau Anda melihat bayi tertawa, apa yang Anda pikirkan? Anda pasti senang bukan? Walaupun Anda sedang stres saat melihat bayi Anda bisa tertawa. Mengapa? Kunci yang pertama, bagaimana membuat orang lain segera menyukai Anda dalam 1 menit atau kurang adalah 1. Senyum atau smile ya. Jadi Anda harus selalu tersenyum. Nah, ini bukan berarti kita senyum-senyum sendiri ya guys. Oke, dan di sini ya, Anda selalu tersenyum kepada setiap orang. Saya tahu bahwa banyak orang yang wajahnya susah untuk senyum. Sahabat entrepreneur, kalau wajah Anda susah tersenyum, maka Anda tidak cocok berbisnis. Anda cocoknya di bagian gudang yang tidak perlu bertemu orang, atau Anda di bagian IT, atau bahkan Anda main game saja sehingga tidak perlu ketemu manusia. Kalau Anda berhadapan dengan manusia, yang nomor 1 adalah senyum. Kesan pertama itu sangat menggoda. Bahkan kalau Anda bertemu orang asing, bertemu orang luar negeri, atau Anda jalan-jalan ke luar negeri, bahasa universal yang digunakan adalah senyum. Walaupun Anda tidak mengerti bahasa orang lain, tidak tahu bahasa asing, mereka juga mengerti dan akan membalasnya dengan senyuman. Ini sangat penting. Nah, bener kan ya teman-teman? Jadi menurut teman-teman semuanya gimana kalau melihat orang yang senyum, istilahnya murah senyum, ramah, pasti senang kan? Seperti tadi ya, bayi yang suka senyum, lucu banget gitu ya. Jadi kita walaupun lagi keadaan sedih, pasti ikut senang ya kalau lihat kayak canda-canda gitu ya, pasti senang banget ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Saya pikir senyum itu adalah cara tercepat untuk Anda membangun hubungan dengan orang lain. Dengan senyum, Anda membuat orang lain merasa comfort atau nyaman dengan Anda. Ini bahasa Inggris saya nggak bisa guys. Hubungan itu akan terjadi ketika seorang sudah merasa sangat nyaman dengan Anda. Dari situlah hubungan itu mulai terjalin. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, pastikan Anda banyak tersenyum. Yeay, makanya saya selalu belajar ya guys ya, banyak tersenyum. Bukan ini berarti senyum-senyum sendiri ya guys, tapi ini emang kuncinya ya. Ini seringkali saya dengar sih istilahnya senyum ya. Yang kedua, banyak bertanya, jangan banyak bicara.
Ya, ini saya bacakan. Yang kedua adalah banyak bertanya, jangan banyak bicara. Mengapa Anda harus banyak bertanya? Karena dari bertanya Anda mengetahui kebutuhannya. Kalau Anda banyak bicara, Anda menjadi orang yang menyebalkan. Meskipun Anda pandai melawak, Anda humoris, tetapi ada baiknya Anda membangun hubungan dengan banyak bertanya. Ya banyak bertanya ya, jangan banyak bicara. Misalkan kita ketemu orang, nah kayak kalau kita langsung ngomong apa gitu, itu kesannya emang bosen ya teman-teman. Jadi kita bertanya maksudnya bertanya yang yang bagus-bagus aja lah ya, jangan seperti apa ya kayak interogasi gitu. Ya biar nggak bosan ya. Ketika Anda banyak bertanya, niscaya Anda akan tahu kebutuhan orang, Anda akan tahu kebutuhan klien Anda, akan tahu kebutuhan konsumen Anda, partner bisnis Anda, bahkan kebutuhan pasangan Anda. Kalau Anda tidak pernah bertanya namun banyak bicara, maka Anda tidak akan tahu orang yang banyak bicara itu adalah orang yang menyebalkan. Orang tidak suka berbicara dengan orang yang banyak berbicara, tapi orang akan merasa nyaman kalau dirinya ditanya sesuatu, kemudian dirinya yang berbicara. Nah, emang bener banget ya teman-teman. Jadi misalkan kita ketemu orang ya, siapapun ya, jadi kita nggak usah terus ibaratnya ngomong panjang lebar ini itu tuh kesannya saya sendiri tuh nggak suka gitu ya, kayak merasa gimana ya. Tapi kalau ditanya misalkan umurnya berapa mbak, umurnya berapa mas, nah disitu kita menjawab umur saya 40 tahun gitu kan. Nah misalnya tanya kamu impiannya apa sih kok kerja di Taiwan, nah itu kan kita bertanya lalu saya menjawab gitu kan. Kesannya itu kayak ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bukan malah terus ceramah kayak gitu membuat orang bosan ya. Oke, nah ini saya lanjut ya. Saya percaya Tuhan Maha Esa menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Itu memiliki arti yaitu kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara ya. Nah, kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Dengan kita bertanya, kita akan mendengar. What is your need? Apa kebutuhan Anda? Dengan menggali kebutuhan Anda, maka saya akan mengetahui. Contoh sederhana, ya. Ketika masuk lift, sapa dengan mau ke lantai 5 ya. Maksudnya nyapa orang ya, ini nyapa orang mau ke lantai 5 ya. Padahal Anda sudah tahu liftnya mengarah ke lantai 5. Tapi kita bertanya untuk basa-basi. Tapi kalau orang yang menyebalkan, saya mau ke lantai 5, harus gua duluan, Anda tidak bisa seperti itu, sahabat Anda. Harusnya Anda bertanya, mau ke lantai 5 ya, Bapak duluan aja, Bapak silahkan maju ke depan, maka orang lain akan segera menyukai Anda. You are well. Aduh, saya kurang pandai bahasa Inggris ya guys. Wow, you are very well. Saya nggak bisa Inggris guys. Saya ini aja ya bahasa Indonesia ya. Orang lain akan berkata seperti itu. Anda orang yang berpendidikan ya. Anda orang yang ramah dan keren. Orang lain akan berkata seperti itu dari sikap dan keramahan Anda. Jadi kita emang harus ini ya guys. Walaupun untuk saya sendiri tuh lulusan SD, tapi emang harus istilahnya sopan santun. Apa itu kita harus juga belajar ya. Jadi kalau ketemu orang juga ya seperti tadi ya, contoh kalau kita menuju ke lift lantai 5 kok tanya mau ke lantai 5 ya, itu juga kesannya kan ya udah tahu kok nanya gitu. Kamu nanya. yang lagi ngetren sekali ya, kamu nanya, bertanya-tanya. Jadi kita tanya jangan gitu ya. Jadi monggo Pak, jenengan rien misalkan, mari Bapak duluan gitu ya. Istilahnya seperti itu ya guys ya. Oke, nah yang ketiga, sebisa mungkin kita memanggil namanya ya. Misalkan nama saya kan Ermi ya, nah Mbak Ermi gitu ya. Mas Budi, Mas Agung, Pak Suger, ya pokoknya disebut namanya aja guys ya. Itu bener-bener orang lebih kayak suka banget ya. Seperti
saya sendiri kalau dipanggil misalkan Mbak Ermi mau kemana, nah itu ada nama saya gitu ya, itu rasanya itu ayo kayak gimana gitu ya guys ya. Nah di sini ini digunakan kalau Anda sudah kenal dengan orang tersebut, walaupun belum kenal Anda bisa mengetahui cara memanggil namanya. Tip yang ketiga ini cocok untuk memanggil teman lama, yaitu apa? Sebisa mungkin panggil namanya ya. Misalnya kalau Anda ke lobby hotel, biasanya pegawai di lobby hotel pasti ada name tag-nya, sebisa mungkin Anda panggil namanya. Misalkan dipanggil namanya, ini penting sekali. Misalkan namanya Yayu ya, namanya Yayu, panggil saja Mbak Yayu, lagi ngapa? Mbak Yayu, sini Mbak, ambilkan saya makan, ambilkan ya, seperti kayak gitu ya, panggil namanya ya guys. Oke, seperti itu ya guys. Jadi ini keren banget ya ini ilmunya ya. Pastikan Anda memanggil namanya, panggil namanya sebisa mungkin meskipun Anda tidak mengenal dia. Jika Anda bisa memanggil namanya, itu luar biasa ya. Jangan seperti ini, nama kamu siapa ya, aduh aku lupa, nama kamu sulit banget disebutkan, nama kamu siapa ya, please don't. Itu ya seperti itu ya guys ya. Ini kunci dari tip biar orang lain tuh menyukai kita dalam waktu yang singkat istilahnya ya. Ini dibagi di buku SP30 ya. Yang pertama senyum, yang kedua itu banyak bertanya, jangan banyak bicara, yang ketiga sebisa mungkin memanggil namanya. Oke, seperti itu ya guys, teman-temanku semuanya. Ini dari ya, jadi istilahnya kayak sopan santun ya, tata krama seperti itu ya. Nah, di sini ada sesuatu juga yang motivasi ya. Jika kamu tidak mengambil resiko, kamu akan selalu bekerja untuk orang yang mengambil resiko. Jadi ayo teman-teman, kita misalkan ya, jangan seperti saya, jangan jadi babu terus ya. Ayo kita bangkit, kita semangat, kita cepat pulang, kita punya usaha sendiri di rumah ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih ya, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih semuanya, salam hebat luar biasa.